Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok bawa helm? Kamu naik motor sekarang? Iya Aisyah, ribet kalau pakai mobil. Kan kalau pakai motor nggak kena macet. Jadi kita bisa pergi kemana aja tanpa macet. Siapa yang kasih izin kalian naik motor berdua? Oh ya Gilang, tadi kayaknya aku lihat kamu lewat di sekitar sini. Kamu dari mana emangnya? Mas Bagas, suaminya Mbak Kinar, dia kecelakaan Umi. Astagfirullahaladzim Umi. Terus sekarang keadaannya bagaimana? Tadi saya udah langsung bawa ke rumah sakit Umi. Dan sekarang keluarganya lagi jagain sana. Umi, gimana ya? Kita harus jenguk, tapi kita juga mesti ke pengajian sekarang. Gak apa-apa Aisyah, Umi bisa pergi sendiri pengajian. Kita pergi ke rumah sakit aja berdua. Mau boncengan berdua begitu maksudnya? Kagak boleh. Walau bagaimanapun kagak boleh. Kalian belum jadi mahram. Oh ya, gimana tuh? Hafalan ayat-ayat pendek sama doa-doanya. Anu Umi, setoran doa aja ya Umi. Ya udah nggak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Astagfirullahaladzim, itu mah bukan ada benar. Yang benar itu ada benar. Gitu Gilang. Coba ulang deh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Sisil nggak tahu. Sebenarnya Sisil anak siapa? Kalau Sisil emang anak yang nggak jelas asal usulnya, tapi kan Sisil tetap anak manusia. Ya Allah, hilangkan segala rasa sakit dari suami hamba. Kembalikanlah dia pada kesehatan dan kesembuhan. Bantulah dia dengan sebaik-baik perlindungan. Dan kembalikan dia kepada sebaik-baik kesembuhan. Ya Allah, kalau Allah emang maha mendengar dan maha mengabulkan, Sisil mohon sama Allah, sembuhkanlah ayah ya Allah. Karena Sisil takut kalau ayah sudah nggak ada lagi. Bunda akan pasti juga sedih kalau sampai kehilangan ayah. Sisil janji, Sisil nggak akan nakal lagi. Jadikanlah apa saja yang dirasakannya pada waktu sakitnya sebagai pahala untuk kehidupannya dan penghapus atas segala kesalahannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah. Bunda di mana, Bun? Ayah. Alhamdulillah ayah udah sadar. Bunda di sini ayah. Bunda selalu di samping ayah. Bunda nggak akan tinggalin ayah. Ayah juga jangan tinggalin Bunda ya. Aku mimpi buruk, Bun. Aku mimpi kamu pergi jauh ninggalin aku. Aku khawatir, Bun. Ayah, kalau mimpi buruk jangan diceritain. Bagas, Mas Bagas. Bagas sudah siuman, syukurlah. Bagas ada di mana, Bu? Mas sekarang lagi ada di rumah sakit. Mas Bagas habis kecelakaan dan koma, Mas. Kinar, cepat panggil dokter, Kinar.
Bilang kalau Bagas sudah siuman. Udah sadar ya. Cepat. Iya, Bu. Syukur kamu udah sadar. Mas. Kinar, kamu Kinar kan? Bramantyo. Masya Allah Kinar. Sejak kamu menikah dan Neo kuliah, ternyata kita ketemu di sini, Nar. Iya, sudah lama ya Bram gak ketemu. Bu, Iya, Nak. tenggorokanku kering, Bu. Aku haus sekali. Aku ingin minum teh manis, Bu. Yo, cepat kamu cari Kinar. Sekalian kamu mintain teh manis ya. Iya, Bu. Iya, sebentar ya, Nak. Aku belum menikah, Nar. Aku masih membujang. Belum ada yang pas jodohku. Aku berharap kelak jodohku perempuan yang seperti kamu. Baik hati dan berjiwa besar. Masya Allah Bram, jangan berlebihan ah. Aku nih sekarang udah jadi istrinya Mas Bagas. Kamu dokter di sini ya? Iya, Nar. Aku spesialis kandungan. Kamu ngapain di sini? Suamiku kecelakaan Bram. Masya Allah. Dia lagi di ICU. Bunda, Ya sayang. ayah gimana? Alhamdulillah ayah sudah bangun dari koma. Alhamdulillah. Ternyata doa Sisil dikabulkan sama Allah, Bunda. Alhamdulillah. Ini anakmu, Nar. Iya Bram. Mbak Kinar itu udah nggak bener, Bu. Kenapa ya? Ibu tahu nggak? Tadi ya pas aku lagi jalan, aku ngeliat Mbak Kinar tuh malah ngobrol sama si dokter itu mantannya dia. Bukannya cepet-cepet panggilin dokter? Udah gitu kelihatannya kayak deket banget itu lagi, Bu. Kayak aku rasa dia CLBK deh. Yang benar kamu, Yul. Ih, Ibu tuh kenapa sih nggak percaya? Nih ya, aku punya buktinya nih, aku punya fotonya. Nih. Coba lihat ya. Nih Mas. Bramantyo. Kamu kenal sama laki-laki itu? Itu mantan pacar dia, Bu. Kan, Bu. Waktu kuliah dulu. Kak Kinar, Masya Allah. Ya ampun. Kak, tadi Aisyah dengar dari Gilang katanya Mas Bagas kecelakaan. Iya Aisyah. Untungnya ada Gilang yang nolongin Mas Bagas bawa ke rumah sakit. Oh, pantesan Mas. Tahu nggak? Mereka berdua masih kelihatan mesra. Wah, aku takut deh Mas kalau mereka berdua tuh makin deket kayak gitu. Terus gimana Kak sekarang keadaan Kak Bagas? Alhamdulillah, Mas Bagas sudah bangun dari koma. Alhamdulillah ya Allah. Kak, boleh saya jenguk Mas Bagas? Ayo di sini. Iya. Di sini. Mas. Kalau dulu Mbak Kinar ninggalin pacar demi Mas Bagas, berarti Mbak Kinar bisa ninggalin Mas Bagas juga tuh demi mantan pacarnya itu. Mentang-mentang ya mantan pacarnya sekarang udah jadi dokter, terus juga udah simpatik banget lagi tadi aku lihat. Hati-hati Mas. Kinar, sebaiknya kamu pergi sama anak kamu itu. Nggak usah kamu ikut-ikut jagain Bagas di sini. Biar ibu sama Yuli aja jaga. Tapi kenapa Bu? Udah sana pulang aja. Mbak Kinar juga nggak penting di sini. Saya harus jaga Mas Bagas Bu. Saya ini istrinya. Takutnya Mas Bagas perlu saya Bu. Justru ibu tuh khawatir kalau kamu tetap di sini, Bagas pasti tekanan batin liatin kamu. Udah sekarang kamu pulang. Ayah,
Apa ayah nggak mau dijagain sama bunda? Mbak Kinar tuh nggak usah peduli. Aku juga tahu kok tujuan Mbak Kinar kesini tuh buat apa. Buat nostalgia kan? Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Alah, kamu tuh nggak usah pura-pura lugu begitu deh. Emangnya kita nggak tahu? Bukannya manggil dokter malah pacaran sama mantan kamu. Sementara aku terbaring di sini, kamu malah enak-enakan ngobrol sama mantan pacar kamu, Bramantio. Astagfirullah, Mas. Aku bisa jelasin, Mas. Aku tuh sebenarnya... Gak perlu. Lebih baik kamu pergi sih. Pergi. Kamu urus Sisil aja. Gak usah ada di sini. Alhamdulillah, sudah kuduga. Sisil pasti kemari. Sil, kita main bareng yuk. Oke, tapi aku nyapu dulu ya. Kalau gitu aku tunggu di dalam ya. Mungkin dia rindu sama suasana di panti. Sisil, biasanya kalau bunda pulang duluan, ayah selalu berdiri di sini menyambut kedatangan bunda dan mencium kening bunda. Dan kalau bunda yang sudah pulang duluan dari panti asuhan, bunda yang menunggu ayah di pintu ini sambil menyambut kedatangan ayah. Tapi sekarang ayah ada di rumah sakit. Dan bunda nggak boleh jenguk ayah. Hati bunda sakit karena kangen sama ayah. Bunda jangan sedih ya. Bunda pengen jenguk ayah, nak. Tapi nggak bisa. Kalau bunda kangen sama ayah, ayo bunda, kita jenguk ayah. Bunda takut sama Eyang. Nanti Eyang marah. Kalau Eyang marah, bunda nggak usah takut. Yang penting Sisil sama bunda bisa jenguk ayah. Ayo bunda. Iya sayang, kita jenguk ayah besok ya. Iya bunda. Bram? Kinar, aku mau tanya, suamimu masih dirawat kan? Aku kok nggak pernah lihat ya kamu datang menjenguk. Kamu nggak pengen yakin suami kamu? Ada mertua aku, Bram. Aku jaga rumah. Jadi hari ini aku baru bisa jenguk suamiku. Ngapain dia kemari? Pasti dia sengaja dia mau ketemuan. Ya udah, salam ya. Iya, Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mbak ngapain sih masih kesini, ha? Mbak gak ngerti ya? Ibu kan udah bilang kalau Mbak gak boleh kesini. Sisil mau jenguk ayah, Tante. Ah, udah gak usah. Lagi kamu kan bukan anak kandungnya. Manggil ayah lagi. Saya ini istri Mas Bagas. Dan Sisil adalah anak angkat kami. Dan aku ini adik kandungnya. Lebih berhak atas Mas Bagas. Ih! Aduh, bandel banget sih. Ayah. Kinar, kamu tuh emang ngeyel ya? Kan ibu udah bilang, tugas kamu tuh jaga rumah. Ya di rumah dong. Ngapain sih pakai kesini? Ayah, Bunda bawain bubur buat ayah. Nggak perlu. Kata dokter nggak boleh dikasih makan sembarangan. Kenalin, ini Rianti. Dia baru datang dari Semarang. Saya Kinar, istrinya Mas Bagas. Tapi nggak punya anak. Kinar, ibu mau bicara sama kamu. Tapi Bu, Ayo,